kita bertarung, mana pernah kalah istilahnya gitu. Saya tidak mau dalam peristiwa karir advokat saya dikalahkan gitu. Pasti kamu tidak menang. Kenapa? Karena kamu hanya bermodalkan hoax. Bukti-buktimu tidak real. Nah, inilah yang saya sampaikan, bahwa sekelas Bambang Tri CS ini hanya korban-korban daripada orang seperti Khosinuddin ex-FPI ini dan Egy Sujana. Hanya mementingkan kepentingan pribadimu tanpa memikirkan nasibnya Bambang Tri yang sudah terlanjur di penjara dengan Gus Dur akibat dari kompor-kompormu itu. Karena pasti Bambang Tri awalnya berkonsultasi sama kamu, bagaimana peluangnya untuk bisa menang. Nah, nanti belakangan fakta-fakta seluruh orang-orang dekatnya Pak Jokowi yang pernah sama-sama satu sekolah, termasuk kepala sekolahnya, termasuk rektornya UGM bicara, baru kamu kotak-kotir-kotakutan. Kan itu yang ada dalam pikiranmu, Gi. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang dimanapun juga berada, beredar video klarifikasi Egy Sujana yang mengatakan bahwa proses pencabutan laporan di pengadilan yang dia maksudkan, saya kira adalah pelaporannya tentang ijazah palsu Pak Jokowi, itu sengaja dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama, karena sudah pasti katanya kalah. Iyalah, pasti kamu kalah, Egy. Yang kedua, dia membawa-bawa lagi isu-isu agama di dalamnya. Katanya sudah berzikir siang hari dan malam, dan ada tanda-tandanya bahwa akan dikalah. Dan bahkan keras pernyataannya di situ bahwa sampai botak pun juga tidak akan pernah menang. Dalam konteks perjuangan, ini bagian situasi yang tidak enak. Jadi ketidakenakannya ini, ketidaknyamanan ini tentu dengan beralasan hukum yang pasti. Dalam kesempatan ini supaya kita mengerti gitu, bahwa saya dan kawan-kawan ada dalam TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Nah, kaitannya dengan ini, saya trauma yang tahun lalu, saya tidak mau dalam peristiwa karir advokat saya dikalahkan gitu, hanya karena tidak mengerti permainan yang ada. Karena dalam dugaan saya, dalam perasaan yang terdalam yang saya alami dalam zikir-zikir saya juga, perenungan saya, istiqoroh saya, itu bahasa kasarnya dalam pengertian bahasa gaul kita, istilahnya sampai kepala lo botak bekutil juga nggak bakal bisa menang gitu, kalau situasinya masih dalam kendali kekuasaan seperti ini. Siapa yang berani menjamin hakim tidak ditekan? Nah, itu kan bukan prajudas, karena saya sudah mengalami gitu. Kalau saya belum mengalami, salah saya ngomong gitu. Jadi ini satu kondisi psikologis yang besar yang membuat saya dengan teman-teman, tentu hasil musyawarah nggak mungkin. Jadi itu gambaran satu ketidakmungkinan kita menang. Apa alasan rasional hukumnya? Tadi kita punya klien di penjara, dia yang punya data, dia yang punya saksi-saksi, dia yang punya akses bagaimana menghubungi dan lain sebagainya. Sementara kita minta penangguhan penahanannya tidak dapat. Ya sudahlah, kita berpikir rasional ke depan, dan ini menjadi domainnya berpindah kepada dari peristiwa hukum
bisa jadi peristiwa politik. Kemudian dengan kita menyatakan tidak hadir hari Senin, masyarakat yang masih punya animo untuk hadir ya itu hak Anda. Saya tidak menyarankan, tapi saya tidak datang karena tidak ngapain datang untuk dikalahkan, ngapain gitu. Sementara kita udah himbau waktu tanggal 18 Oktober Presiden dengan hormat kita bilang hadir, nggak hadir. Nah, dengan kita cabut keadaan seri 0-0 seperti tidak ada kasus, ya sudah. Jadi masyarakat jika yang keponya bersangat-sangat dan ingin, apalagi yang punya kepentingan-kepentingan tertentu, saya tidak tahu, saya nggak ada kepentingan untuk itu, buktinya saya cabut, ya. Kepentingan apa saya? Ya, itu adalah kalian bisa class action kah, ya? Nggak perlu minta surat kuasa dari Bambang Tri, nggak perlu. Kalian bisa berkelompok-kelompok atau beberapa kelompok karena keponya kepada Presiden Jokowi untuk tahu asli tidaknya, silakan Anda gugat class action. Pasti kamu tidak menang. Kenapa? Karena kamu hanya bermodalkan hoax. Bukti-buktimu tidak real. Nah, inilah yang saya sampaikan, bahwa sekelas Bambang Tri CS ini hanya korban-korban daripada orang seperti Khosinuddin ex-FPI ini dan Egy Sujana. Masa orang tidak tahu itu? Dari awal juga kita tahu bahwa pasti kamu akan kalah. Kenapa? Karena bukti-bukti real, nyata ijazah Jokowi itu asli. Hanya orang bodoh yang percaya bahwa tuntutanmu itu akan menang. Dan siapa mereka? Ya pasti para kaum khilafer, para kadal gurung. Salah satu ini Sugi Nur. Nah, akhirnya Sugi Nur jadi korban. Akhirnya Bambang Tri jadi korban. Dokter Tipa jadi korban karena ikut-ikutan menggiring opini. Itu karena kalian memberikan keyakinan ke publik, termasuk saya kira Refli Harun di sini, yang punya sumbansi besar, bagaimana mempush kasus ini ke permukaan, sengaja menggiring opini bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Padahal saya punya keyakinan mereka ini tahu bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli. Oleh karena itu, sekali lagi penekanannya adalah berhentilah mengibuli masyarakat. Berhentilah bermain sandiwara hanya untuk kepentinganmu, mengorbankan yang lainnya. Kasihan rakyat kecil, kasihan masyarakat yang terbawa arus, yang terlanjur punya rasa kebencian terhadap Pak Jokowi, kemudian akhirnya terbawa arus ikut membuhi ini kasus, seolah-olah bahwa ijazah Jokowi itu betul-betul palsu. Nah, apa yang terjadi sekarang? Pengakuanmu ini jelas bahwa kau mau cuci tangan, hanya mementingkan kepentingan pribadimu tanpa memikirkan nasibnya Bambang Tri yang sudah terlanjur di penjara dengan Gus Dur akibat dari kompormu itu. Karena pasti Bambang Tri awalnya berkonsultasi sama kamu bagaimana peluangnya untuk bisa menang. Nah, nanti belakangan fakta-fakta seluruh orang-orang dekatnya Pak Jokowi yang pernah sama-sama satu sekolah, termasuk kepala sekolahnya, termasuk rektornya UGM bicara, baru kamu kotak-kotak-kotakutan. Kan itu yang ada dalam pikiranmu, Gi. Oleh karena itu saya kira aparat hari ini harus melanjutkan kasusnya Egy Sujana yang pernah disangkakan pada tahun 2019. Kita menagih janjinya Pak Limrang, Kapolda Metro Jaya, yang mengatakan waktu itu pada tahun 2020 bahwa kasus Egy Sujana atas tuduhan makar akan dilanjutkan. Mana sekarang itu? Termasuk Khosinuddin ini yang nyata-nyata mengkampanyekan khilafah. Dia adalah ex HTI. Masa misalnya suaminya ini perempuan yang bercadar ditangkap, ditersangkakan hanya karena dia adalah salah satu pembesar NII. Sementara Khosinuddin ini dibebaskan begitu saja. Nah, aparat ini mestinya fair. Saya kira real ya.
bahwa Egy Sujana hanya menjadikan ini panggung sengaja untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Tapi yakinlah bahwa Tuhan senantiasa bersama orang-orang yang benar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.